Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak Ibu kelas 8. Apa kabarnya, Nak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, ya alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan memasuki bab 4. Bab 4 kita tentang apa ini? Tentang semangat kebangkitan nasional. Ya, sebelum kita mulai belajar, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan mendapat ridho dari Allah. Eko, boleh kok pimpin doanya kok. Ya, Bu, baik, Bu. Baiklah, kawan-kawan dan Ibu guru, marilah sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita hari ini dapat meningkatkan pemahaman kalian ya terhadap materi. Nah, sekarang Ibu mau hari ini kalian sebelum mulai belajar, Ibu mau kalian berdiri dulu yuk. Ayo berdiri yuk. Mari kita cek kerapian dulu. Semuanya berdiri. Ya. Nah, Ibu mau cek dulu bajunya yang masih di luar. Coba dimasukkan lagi. Itu Novrita, jilbabnya dibenerin. Joko, bajunya dimasukin. Ya. Terus kalau sudah cek kerapian, Ibu mau juga kalian lihat di lingkungan kalian, di samping meja, di laci, itu ada tidak kertas-kertas? Coba dicek. Sudah Sudah bersih bersih? semua, Bu. Yakin Bu, ya lagi kalau buang, sudah Bu. bersih? Oke. Kalau sudah, sekretarisnya siapa kemarin Ibu lupa? Nia apa ya? Sekretaris kita ya? Iya, Bu Nia. Oh, Nia. Oke, Nia. Siapa yang tidak hadir, Nak? Atau yang belum masuk ke kelas? Karena kita ini kan sudah istirahat ya jamnya ini ya. Yang belum masuk siapa ini? Suara Nia tidak terdengar. Masuk semua, Bu. Nihil hari ini, tapi Yusuf tadi dia izin ke WC, Bu. Katanya sakit perut. Oh, Yusuf. Ya, oke. Yusuf sakit perut ya. Iya, Bu. Ya, Ada makanya mungkin Nak, jajan, hati-hati. Bu, dia. Kita itu kalau makan, jajan itu hati-hati ya, karena itu dapat mempengaruhi tubuh kita kalau salah makan. Kalau sakit perut itu kan bahaya dalam mengikuti pelajaran kan terganggu. Jadi hati-hati Nak ya. Oke, tadi sudah isoma, sudah sholat ya? Sudah, Bu. Iya, bagus kalau sudah sholat, sudah makan. Artinya kita sudah siap belajar. Semua Ibu mau tanya nih untuk semua, sudah siap semua? Ya, Bu. Iya, bagus sekali. Ya. Kalau sudah siap semua, ini kita tepuk semangat dulu. Nah, untuk tepuk semangat ini, itu Ibu sudah siapin suaranya biar kalian bisa mendengarkan. Oke ya, jadi ini nanti Ibu mau kalian tepuk semangat. Oke, nanti tirukan gayanya, suaranya. Wush. Oke, bagus sekali. Sekali lagi ya, biar tambah semangat. Suaranya juga keluarin dong. Katanya tadi udah semangat. Mulai. Iya, Bu. Bus, bus. Bus. Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya. Jos. Ya, oke. Terima kasih. Anak-anak Ibu memang pintar, memang bersemangat. Sekarang kita lanjut lagi ke papan tulis. Ya, kalau semua sudah siap belajar, sekarang Ibu mau kalian memperhatikan gambar di sini. Nah, di sini ada perbandingan antara gambar. Jadi siapa yang bisa menyebutkan apa nih maksud kedua gambar ini? 28A sampai J. Ayo. Dengan membaca pahami yang kita punya. Itu suara apa Nak ya? Pipin, Bu. Tadi, Bu. Pipin tuh, Bu. Ribut, Bu. Pipin, Bu. Pipin jangan ribut Nak ya. Kita dengarkan dulu si Yusufnya ngomong. Biar semuanya bisa mendengarkan apa yang disampaikan Yusuf. Coba ulangi lagi Yusuf. Iya, Bu. Coba apa tadi Yusuf tadi yang ngomong ya? Apa Yusuf bukan yang jawab tadi? Bukan, Bu. Oh, bukan. Oke, kalau bukan Ibu yang salah dengar. Yang lain coba, apa maksud dari gambar yang Ibu tampilkan ini nih? Coba dilihat. Apa perbedaannya? Nah, ini, Bu. Oke, Nia.
menurut saya nih Bu ya, kalau yang gambar ke kiri ini kayak perjuangan Bu, melawan benar. penjajah tuh Bu. Iya dong, Terus? melawan penjajah, di mana generasi muda, anak muda ini berjuang untuk agar Indonesia itu merdeka. Kalau yang gambar kanan ini kayak aksi kekerasan Bu, ini ada kasus kerusuhan, demo anarkis ini Bu, yang sebelah kanan ini tidak mencerminkan semangat ini Bu, menurut saya Bu, yang kanan. Kalau yang kiri Iya. ini semangat ini Bu. Iya, Itu benar kali Bu ya. sekali Nia. Ya, bagus ya Nia sudah berani dan itu benar semua yang disampaikan oleh Nia. Nah, sebelum Ibu menyebutkan juga menyimpulkannya, ada lagi tidak yang mau menambahkan? Sebenarnya yang disampaikannya itu sudah benar. Yang lain yang mau menambahkan, ayo coba. Atau mau Ibu tunjuk nih? Saya Bu Mei mencoba Ya, menjawab. iya boleh Pipin. Ayo Pin, apa Pin? Dari perbandingan gambar yang Ibu Mei sudah sajikan bahwa rakyat Indonesia itu sebelum tahun 1908 perang pahlawan penjajah itu sangat benar-benar menjiwai Bu ekspresi dari para tokoh para pahlawan kita bahwa Iya. memperjuangkan kemerdekaan pada saat itu Bu, segenap jiwa dan raganya. Nah, kalau di rakyat Indonesia tahun sekarang, di generasi milenial tahun 2022, bukan malah memperjuangkan, Bu, malah merusuhkan bangsa kita ini, Bu. Warga masyarakatnya terlalu tidak menjiwai jiwa patriotisme. Seperti itu, Bu. Iya, benar. Bagus sekali ya Pipinnya. Hebat. Nah, jadi dari dua yang disampaikan oleh Nia dengan Pipin itu semua benar. Apa itu perbedaannya? Ini adalah analisis gambar. Ini merupakan perjuangan rakyat Indonesia dulu ketika melawan penjajahan. Nah, sedangkan gambar yang di sampingnya itu merupakan gambar apa yang terjadi sekarang ini di rakyat Indonesia setelah merdeka di tahun 2022 ini terjadi. Apa yang terjadi di sini? Ini kalau dulu kita melawan penjajah, ini kita melawan dengan rakyat Indonesia sendiri. Nah, ini merupakan permasalahan bukan ini menurut kalian? Iya, Bu, Iya, Bu. permasalahan. Iya, Betul. ini merupakan Benar. permasalahan. Nah, ya. Nah, nanti gambar ini itu akan berkaitan dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda, apalagi kalian sebagai pelajar itu bagaimana caranya agar hari ini tidak terjadi? Harus mencintai negara Republik Indonesia, cinta terhadap tanah air. Ada pepatah yang bilang NKRI harga mati. Begitu, nah ya. Dah, sampai di sini ada pertanyaan tidak nih tentang apa yang barusan Ibu sampaikan? Tidak Bu, jelas Bu. Oke, kalau tidak ada, jelas. Nah, Ibu mau nanya, giliran Ibu yang nanya. Minggu ini kita belajar di bab yang keberapa tadi kata Ibu, Nak? Bab ke? 4 Bu. Iya, benar sekali Lia, bab keempat. Nah, kalau minggu kemarin kita belajar apa? Ayo, masih ingat nggak yang minggu kemarin di yesterday kita belajar apa? Coba, ini yang setiap yang jawab-jawab ini selalu Ibu catat ya. Nanti Ibu kasih nilai, tambahan nilai plus poin, oke? Ada yang mau jawab nggak? Apa pelajaran kita di minggu kemarin? Masih ingat nggak? Perilaku mentaati hukum, Bu. Oh iya, mentaati hukum. Tadi siapa yang jawab? Eko ya? Iya, Bu. Iya, Eko. Nah, itu perilaku menaati hukum. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang perilaku hukum. Kaitannya apa dengan materi ini? Dari gambar tadi, itu semua merupakan pelanggaran di bidang hukum. Ada yang aksi demonstrasi, kemudian pengeroyokan, tawuran, dan sebagainya itu melanggar hukum. Dan ini bertentangan dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk menghargai jasa-jasa pahlawan dalam memperjuangkan NKRI. Begitu, Nak ya. Oke. Nah, untuk itu Ibu mau menyampaikan ini kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 dan juga kebangkitan nasional. Inilah yang mau kita ulas hari ini. Nah, berkaitan dengan kebangkitan nasional, ini ada 2 gambar. Itu gambar yang pertama ada yang mengibarkan bendera merah putih. Nah, kalau gambar yang kedua, coba dari tadi Ibu lihat si Joko. Joko ini sibuk sendiri, lagi apa ya? Joko, coba Joko analisis gambar yang kedua di samping yang sedang upacara. Ini menurut Joko sedang ngapain ini anak-anaknya nih?
Itu kegiatan belajar mengajar, Bu. Anak-anak ikut ini kegiatan belajar mengajar. Iya, benar. Kegiatan belajar mengajar. Di sini ada nggak anak-anaknya yang ribut, yang sibuk sendiri? Oh, anak-anak sangat antusias itu, Bu. Nah, pinter. Bener kok ini Joko ya. Di sini anak-anak yang sangat antusias. Nah, Joko dan teman-temannya yang lain ini semua siswa di kelas 8 ini, Ibu harapkan dalam mengikuti pembelajaran ini kalian harus antusias, semangat, tidak sibuk sendiri, kemudian mengikuti dari awal sampai akhir, tidak ngantuk dan sebagainya, Nak ya. Agar pemahaman kalian terhadap materi ini dapat ditingkatkan kembali karena ini salah satu merupakan sikap yang bisa memaknai untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Begitu. Nah, kita bisa lanjut ke tujuan pelajaran. Nah, tujuan pelajaran di sini ada 4. Kalau tadi Ibu suruh kalian yang menjawab, sekarang giliran Ibu nih yang nunjuk, yang belum pernah ngomong dari tadi. Coba Ibu mau dengar siapa nih yang belum ngomong dari tadi? Nidia Kadekta, coba bacakan tujuan pembelajaran yang pertama. Ayo Nidia. Mana Nidia? Itu Nidia bukan yang Ibu lihat? Iya, Bu. Oh iya, coba nak, apa nak tujuan yang pertama ini dibacakan aja. Tujuan, Bu. Iya nak. Yang pertama Setelah aja. membaca berbagai literatur, baik cetak maupun non-cetak, peserta didik dapat mensyukuri nilai dan semangat kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia secara tertulis dengan baik, Bu. Iya, bagus sekali. Ini dia. Oke, sekarang selanjutnya giliran Nofrita. Coba Nov. Tujuan yang kedua apa? Dibaca itu. Tujuan yang kedua adalah melalui proses pembelajaran peserta didik dapat bertanggung jawab terhadap makna dan arti penting kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dengan tepat. Iya, selanjutnya yang ketiga giliran yang cowok nih. Coba Eko aja, Ibu mau dengar dari ketua kelas nih. Apa kok? Bacain kok. Apa Bu? Yang mana? Yang ketiga Ibu ya? Iya, yang ketiga kok. Ya, setelah menyimak penjelasan dari guru, peserta didik dapat menguraikan makna dan arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan dengan benar, Bu. Ya, bagus sekali. Yang terakhir, coba Ibu mau dengar Nia aja deh. Nia lagi yuk Nia, bacakan tujuan yang keempat ya. Setelah menyimak video pembelajaran dan menyimak multimedia interaktif yang disediakan guru, peserta didik dapat menyusun laporan dan menyajikan hasil telaah tentang makna kebangkitan nasional 1908 dengan percaya diri. Iya, bagus sekali. Jadi keempat tujuan pembelajaran inilah yang akan kita capai di pelajaran hari ini dan Ibu harap semuanya dapat tercapai. Dengan apa? Dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi di sini Ibu akan menampilkan permasalahan, nanti dari masalah tersebut kalian akan berdiskusi untuk mencari alternatif pemecahan masalahnya, kemudian solusinya dan kesimpulannya. Setelah itu juga Ibu di sini menggunakan metode, nanti Ibu menggunakan metode penugasan, akan ada tugas-tugas yang akan menanti di sini untuk kalian kerjakan ya. Nah, karena ada tugas, Ibu gunakan di sini multimedia yang bisa kalian gunakan untuk apa? Untuk referensi kalian dalam mengerjakan tugas-tugas. Ini linknya sudah Ibu share di grup WA yang semalam. Kalau ada yang belum sempat buka, boleh nanti dibuka aja, diketik di masing-masing Chromebook kalian, diketik aja linknya, nanti akan keluar multimedia ini. Di sini multimedianya berisi materi, kemudian penjelasan, dan juga ada video-videonya. Ya, nanti gunakan ini nak ya ketika berdiskusi ya. Oke. Ada pertanyaan dari tujuan sampai dengan media pembelajarannya? Cukup, Bu. Cukup, Ya, Bu. Eko. Oh, tidak cukup. Ya, bagus. Kalau cukup, Ibu yakin di sini pemahaman kalian ini sudah baik sekali, Nak ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian kelompok. Ini kelompoknya, biar tidak memakan waktu sudah Ibu bagi. Kelompok pertama itu kelompok Edward Louis Dekker. Kemudian kelompok yang kedua itu kelompok Van den Vetter. Yang ketiga kelompok Baron van Hove. Nah,
Untuk masing-masing kelompoknya, yang pertama itu bisa dibaca ya, Eko, Lia, Nia, dan Nidia. Kemudian yang kelompok Van den Vetter, kelompok Joko, Pritia, Linda, dan Lesti Kejora. Kemudian kelompok yang ketiga, kelompok Baron van Hovel, itu kelompok Yusuf, Pipin, Resda, dan Ayu Dewi. Oke, silakan sekarang kalian duduk berkelompok nak ya. Sudah? Sudah semua duduknya sesuai dengan kelompok? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita duduk di dalam kelompok. Ya, sudah, perhatikan dengan seksama. Nanti Ibu jelaskan dulu seputar materi ini. Awas ya, kalau ada yang tidak merhatiin nanti Ibu langsung sergap. Ibu sebut namanya harus bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, nanti akan Ibu tambah tugas-tugas lain ya. Siap-siap ya, Nidia? Siap, Nidia? Siap, Oke, Bu. iya. Yusuf, mana Yusuf? Siap, Yusuf? Siap, Bu. Siap, Bu. Iya, ini materinya masuknya bangsa Indonesia, maksudnya bangsa Eropa ke Indonesia. Jadi sebenarnya materi ini berkaitan dengan materi sejarah. Namun di sini di pelajaran PPKN juga akan kita ulas lagi ya. Dari mulai apa? Dari mulai alasan bangsa Eropa datang ke Indonesia. Nah, sekedar pengetahuan aja nih sebelum Ibu jelaskan. Ibu mau nanya nih, kalau nggak ada yang jawab akan Ibu tunjuk. Kira-kira bangsa Eropa yang datang ke Indonesia ini siapa saja bangsa Eropa yang datang ke Indonesia? Ayo, siapa yang mau jawab? Kalau nggak ada, Ibu tunjuk. Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, iya, siapa? Siapa duluan? Pipin, ayo Saya, Pin. Bu. Ya, bahasa Portugis, Bu, yang masuk ke Iya. Indonesia. Bagus, Pipin, Belanda, Bu. Portugis. Iya, siapa nih ya? Belanda. Oke, Belanda, dapat poin Bu. ya. Dapat poin semua nih, setiap yang jawab pasti Bu kasih poin nilai, oke? Belanda, ada lagi nggak? Siapa lagi? Baru Pipin sama Nia nih yang dapat poin. Spanyol, Portugis, Spanyol, Bu. Portugis. Iya, kayak main bola ya Joko. Oke, bagus. Benar, Joko sudah berani. Nah, jadi ini sebenarnya alasan dari bangsa Eropa datang ke Indonesia itu yang pertama karena mereka itu sedang perang. Ya, jadi akibat kekalahan perang mereka, itu mereka melakukan penjelajahan ke negara lain untuk mencari sumber ekonomi. Nah, ini lagi ekonomi berkaitan dengan penghasilannya di pelajaran ekonomi. Karena penghasilannya rendah, nah ya, jadi dia mencari uang atau mencari sumber lagi untuk kehidupan mereka lagi. Jadi mereka melakukan pelayaran didukung dengan berkembangnya teknologi pelayaran mereka. Nah, tiba-tiba mereka mentok keliling-keliling ini dari laut-lautan, ketemulah Indonesia, yaitu negara yang kaya akan rempah-rempah. Nah, dari sinilah mulai penjajahan masuk ke Indonesia dari Portugis. Setelah Portugis balik kampung, masuk lagi bangsa Eropa lagi, yaitu Belanda. Nah, nanti penjelasan lengkapnya itu ada di multimedia, silakan kalian pahami. Ibu sekedar mengantarkan materi aja ya, Nak ya. Nah, ini Belanda. Mulai penjajahan Belanda. Nih, di sini Belanda itu masuk ke Indonesia mendirikan VOC atau yang dikenal dengan Verenigd Oost-Indisch Company pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak adanya VOC inilah banyak kekerasan, penderitaan rakyat. Tugasnya di sini dia ini memegang keuangan. Jadi yang mengatur semua keuangan Belanda itu adalah VOC. Sumber uangnya Belanda tadi dari mana? Dari penderitaan bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya ini. Oke, sekarang di sini ada gambar. Gambar di sini apa? Gambar bangsa Indonesia yang menderita. Nah, ya. Di sini ada rakyat Indonesia bekerja tanpa upah. Kemudian Belanda hanya duduk dan santai. Nah, kira-kira di sini Ibu mau nanya sama kalian, kalau kalian hidup di masa ini, mau tidak kalian bekerja seperti ini? Kalian mau jadi orang Belandanya atau mau jadi orang Indonesia? Coba yang bisa menyampaikan pendapatnya, silakan. Nah, tidak ada yang berani Tidak mau kurangi kedua-duanya, nilainya. Bu. Apa Eko? Tidak mau kedua-duanya, Bu. Oh iya, tidak mau kedua-duanya. Kenapa kok? Karena sama orang Indonesia bekerja tanpa upah, Bu. Sedangkan orang bekerja maunya dapat uang, Bu. Sedangkan yang Belanda juga hanya duduk santai. Jadi tidak mau. Menikmati hasil jerih payah orang lain, Bu.
Iya, benar, tidak boleh nak ya, kita itu ya menikmati hasil jerih payah orang lain. Dalam pelajaran agama pun itu dilarang ya, seperti itu. Baik nak, kalau begitu di sini biar lebih meningkatkan rasa cinta kalian kepada tanah air, di sini Ibu akan memasukkan materi. Nah, ini yang pertama, politik adu domba. Di sini orang-orang Belanda itu melakukan politik adu domba. Dia mengadu domba kerajaan-kerajaan di Indonesia sehingga kerajaan-kerajaan di Indonesia itu habis karena bertengkar. Akibat apa? Adu domba tadi. Kemudian yang dilakukan lagi oleh Belanda apa nak? Kerja paksa. Rakyat Indonesia itu disuruh membangun jalan dari Pulau Jawa. Sepanjang Pulau Jawa dari Anyer sampai ke Penarukan. Kalau kalian lihat peta Pulau Jawa itu, dari ujung peta Pulau Jawa sampai ke ujungnya lagi, itulah jalan yang dibangun oleh bangsa Indonesia. Mereka bekerja di situ tanpa dikasih upah dan bahkan banyak rakyat yang meninggal pada saat prosesnya. Kemudian itu selain itu lagi ada tanam paksa. Nah, rakyat dipaksa menanam tanah-tanah kita, kebun-kebun kita, tapi hasilnya diserahkan semua kepada Belanda. Itu luar biasa, nak ya, penderitaan bangsa kita. Nah, dari situlah ini kenapa tadi Ibu bagi kalian 3 kelompok dengan nama-nama berbahasa Inggris, kayak pelajaran bahasa Inggris saja ya. Nah, karena ini memang itu sesuai dengan nama 3 orang Belanda pencetus politik etis. Jadi dari sini, ini kan diterapkan oleh orang Belanda nih 3 penderitaan ini, tapi tidak semua orang Belanda itu jahat. Ada saja orang Belanda yang merasa kasihan dengan penderitaan negara kita. Siapakah itu? Ini 3 orang ini. Eduardus Dekker, Van den Vetter, dan Baron van Houvel. Mereka membuat politik etis atau yang disebut dengan politik balas budi. Nah, ini isi politik etis dan politik balas budi. Coba siapa yang mau membacakan nih apa saja 3 isi politik etis? Bacakan saja nak yang berani. Silakan. Ya Bu, Ya, coba apa? transmigrasi, Oke. memindahkan penduduk ke tempat yang belum padat, penduduk guna kepentingan Belanda juga. Terus irigasi, membuat dan membangun sarana perairan. Yang ketiga, edukasi, membuat dan mendirikan sekolah, salah satunya Stovia, sekolah kedokteran pertama yang ada di Indonesia. Oh, Nah, iya, bagus sekali. Resda sudah membacakannya, udah berani ya. Jadi yang lain bisa menyimak apa yang dibacakan oleh Resda. Oke, jadi ini 3 penderitaan, 3 politik etis ya. Dan tentunya kebijakan ini, ketiga ini menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Terutama yang paling menguntungkan ini edukasi. Karena di negara kita itu tidak ada sekolah sebelumnya. Baru ini sekolah pertama, yaitu sekolah kedokteran Stovia. Ada yang pernah jalan-jalan ke Jawa. Nah, kalau pernah nanti kunjungilah ya sekolah ini salah satunya. Oke, dari sekolah inilah maka akan muncul orang-orang yang bersekolah di situ, yaitu orang Indonesia. Siapa yang bersekolah di situ? Salah satunya adalah Budi Utomo ya atau Utomo. Nah, nanti orang-orang yang bersekolah di sini mereka pada akhirnya berkumpul nah ya membuat satu perkumpulan organisasi. Dari perkumpulan dan organisasi itu akhirnya mereka membuat organisasi baku yang disebut dengan Budi Utomo. Tuh, organisasi Budi Utomo ini merupakan organisasi pertama di negara Indonesia yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Ingetin ya tanggalnya ya. Nah, pendirian Budi Utomo ini itu didirikan oleh Sutomo, mahasiswa dari Stovia tadi. Nah, atas gagasan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jadi ini sama-sama mahasiswa ya yang bersekolah di sekolah Sutomo. Dari sinilah muncul organisasi baru. Ada nanti Yong Java, Yong Sumatera Bon, dan sebagainya. Maka setelah banyak organisasi yang berkumpul di negara kita, nah mulailah di situ muncul rasa negara kita ini ingin bangkit dari keterpurukan dari penjajahan. Nah, disebutlah di situ kebangkitan nasional ya. Sehingga Hari Kebangkitan Nasional itu ditetapkan pada tanggal yang sama dengan hari didirikannya Budi Utomo. Sekarang Ibu nanya, kapan Hari Kebangkitan Nasional itu? Kalau sama dengan hari didirikannya Budi Utomo, ayo tanggal yang kata Ibu ingetin tadi.
Siapa yang bisa jawab? Ibu kasih hadiah nanti. Ayo. Oh, Nia ngantuk barusan. Ayo, Nia. Tanggal berapa, Nia? Tanggal kebangkitan nasional tadi sama dengan berdirinya Budi Utomo. Tanggal ini Bu, tanggal 20 Mei Bu. Iya, pinter. Tahun berapa? 1948 Bu. Tahun 1948. Oke, sekarang coba dibaca lagi. Tahun berapa Oh iya Nia? salah Bu, 1908. Iya, bagus. Tadi lupa tanggal ya. Nah, Iya Bu, maaf Bu. ya lain kali ini kata Ibu catat, maka dicatat nak ya. Ini juga berlaku untuk yang lainnya. Tadi udah Ibu sampaikan. Ibu di sini pengen kalian itu aktif, kalian paham dengan materi, jadi jangan sampai ada pikirannya ke lain. Belajar dengan Ibu Mei, tapi pikirannya udah mau pulang, udah mau tidur ya. Harus semangat. Kalau tidak, kita mau tepuk semangat lagi ya. Kita tepuk semangat lagi yuk. Yuk mulai ya semuanya ya. Tepuk Bu. semangat. 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 Oke. Yeay. Ya, terima kasih. Nah, ini semua sudah sampai ke kebangkitan nasional. Jadi dari sini rakyat Indonesia bangkit. Oleh karena itu kebangkitan nasional ini tidak berhenti di sini, ya. Harusnya terus ada terus pada diri bangsa Indonesia, terutama pada diri kalian sebagai generasi muda, kita semua. Oke. Nah, maunya Ibu untuk lebih memaknai kebangkitan nasional ini kan duduk udah sesuai kelompok. Nah, silakan kalian diskusikanlah. Ini tugas dari Ibu ya. Tadi kata Ibu mau kasih kalian tugas. Yang pertama, temukan permasalahan dan alternatif upaya dalam mengatasi permasalahan yang disajikan pada video. Videonya mana, Bu? Nanti akan Ibu tampilkan setelah Ibu jelaskan ini. Kemudian ini yang kedua, silakan kalian membuat kesimpulan tentang apa makna kebangkitan nasional. Dan yang ketiga, kerjakan soal pada LKPD. Nah, ini LKPD-nya sudah ada di sini. Resda, ada Resda sekretaris ya, Resda ya? Nah, Resda nanti tolong Ibu minta tolong bagikan LKPD-nya, itu nanti dikerjakan, nak ya, selagi kalian berdiskusi. Resda, nanti bagikan ya, nak ya. Ini LKPD-nya ya. Oke, dah, makasih ya. Oke, sekarang untuk memulai diskusi, Ibu mau kalian menyimak video berikut ini. Coba disimak, setelah disimak videonya, ini Ibu tampilkan videonya. Setelah itu kalian analisis dari video ini, apa saja yang menjadi permasalahan dalam video, ya. Oke, fokus. Nanti perwakilan setiap kelompok maju ke depan untuk memberikan atau menyampaikan hasil diskusinya. Nah, udah tampil belum ini? Sudah? Sudah, Bu. Oke, sekarang suaranya muncul, nak? Tidak, Bu. Suaranya tidak muncul? Belum, Bu. Oke. Nasionalisme adalah perasaan cinta. Ibu ulang lagi ya. Bangsa dan tanah. Ini ada kendala di sinyal Ibu ini, nak. Jadi Ibu harapkan kalau kita belajar ini kadang-kadang kendalanya terjadi lebih banyak di sinyal, nak ya, apalagi kalau kita belajar menggunakan ICT. Oleh karena itu kita harus cermat dalam menyikapi hal-hal ini. Nah, oke, ini Ibu tampilkan videonya udah muncul. Suaranya sudah terdengar belum? Belum muncul, Bu. Ya, kalau tidak ada suaranya tidak masalah. Iya, Bu. Silakan Langsung kalian putar perhatikan juga. videonya. Dan berkeinginan untuk dan serta mengembangkan sebagai milik bersama. Belum muncul, Bu. Yang itu filenya, Bu. Belum di videonya aja. Filenya belum muncul. Iya, belum, Bu. Videonya belum ada, Bu. Foldernya aja yang di share screen. Oh, foldernya aja. Oke. Nah,
Ya, ya, sudah Bu. Silakan di-play Bu. Ya, ada suaranya tidak? Ada Bu kecil. Nggak apa-apa Bu, bisa Bu didengar. Ya. Timbul sejarah, bahasa, dan berkeinginan untuk dan serta membangun sebagai milik bersama. Kesadaran nasionalisme Indonesia berdirinya bertumbuh dan generasi awal perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak berjuang atas nama suku, kerajaan, atau kelompok tertentu. Seluruh elemen bangsa satu bahu-bahu sebuah kata seiring berjalannya waktu berbagai zaman nasionalisme kian memudar terutama di kalangan generasi muda. Generasi muda seolah sudah dijajah secara mental dan ideologi sehingga sikap dan perilakunya tidak lagi mencerminkan Pancasila. Mereka sudah kehilangan arah, kehilangan jati diri, dan identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, sikap dan perilaku masyarakat tak lagi mencerminkan nilai-nilai nasionalisme. Masuknya globalisasi ke Indonesia, hal ini ditandai dengan perubahan gaya hidup pemuda Indonesia dalam sesaat, yang mana lebih cenderung menurut kehidupan bangsa lain, ke barat-barat. Oke, jadi itu tadi videonya, jelas nak ya? Nah, dari video itu silakan kalian diskusikan, kemudian temukan permasalahan apa dari video yang Ibu tampilkan tadi menurut kalian berdasarkan hasil analisisnya. Kemudian lagi cari upaya apa yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Silakan dikerjakan dengan seksama bersama teman kelompoknya. Jangan ada yang bertindak lain ya selain kerja kelompok. Ya, diskusinya kita mulai. Itu nanti link multimedianya yang sudah Ibu bagikan digunakan nak ya. Kemudian kalau ada pertanyaan tentang ini, oh ya waktu kita sepakati dulu waktu diskusinya kira-kira 30 menit cukup nak ya? Cukup nggak 30 menit? Cukup lah ya? Ya Bu, cukup Bu. Ya, silakan berdiskusi. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Ada tidak nak selama diskusi ini? Baik dari diskusi maupun multimedia yang sudah Ibu tampilkan itu, ada pertanyaan tidak? Tidak ada Bu, jelas Bu. Cukup Bu. Kalau jelas, bagus ya. Nah, baik nak, waktunya udah habis nak. Waktu diskusinya sudah sampai 30 menit. Ayo semuanya nih, silakan kumpulkan hasil diskusinya. Ibu mau setiap perwakilan kelompok itu menyajikan hasil diskusinya dan sekaligus ya mengumpulkan LKPD-nya masing-masing dari kelompoknya tadi. Oke, untuk kelompok yang presentasi pertama kita mulai aja dari kelompok 3 dari kelompoknya Yusuf tadi, kelompok Baron van Hovel, benar tidak tadi ya? Ya Bu.
Oke, silakan kelompok Baron van Hovel. Bacakan nih apa hasil diskusi kelompok kalian tadi. Siapa nih yang mewakilinya kelompok van Hovel? Ya Bu, saya Bu. Siapa? Saya Bu Eko Bu. Oh Eko, oke Eko, silakan kok. Iya Bu. Ya masalahnya yang ada di video tadi di mana pemuda-pemudi zaman sekarang tidak menghargai apa yang telah diperjuangkan oleh para pejuang bangsa dulu Bu. Bukannya melanjutkan perjuangan malah membuat diri mereka terjerumus ke dalam pergaulan bebas, seks bebas, narkoba dan lain sebagainya Bu. Kemudiannya solusinya untuk bangkit dari keterpurukan itu di masa depan kita bisa memperbaiki dengan meningkatkan, mempertahankan prestasi yang kita miliki saat ini. Sebagai generasi muda kita harus mengejar masa depan dengan giat dan belajar Bu. Selain itu juga kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita. Demikianlah Bu presentasi dari kelompok kami. Iya, bagus sekali ya Eko ya. Jelas sekali yang disampaikan Eko. Kemudian sudah mencakup semuanya. Tapi ada satu Eko yang kurang. Nah, tadi ada pertanyaan yang kedua. Jadi makna kebangkitan nasional ini apa nak ya dari kelompok kalian? Ayo, atau dari kelompok anggota kelompoknya yang lain nih yang bisa menambahkan. Tadi Eko sudah mewakili atau Eko lagi nih. Ayo, dari kelompok. Saya Bu mau menambahkan. Oke, iya Pin, apa Pin? Pergerakan apa tadi Bu? Pertanyaan pergerakan kebangkitan nasional. Oh ya. Makna kebangkitan nasional Ya, menurut makna kelompok kalian. Ya, makna kebangkitan nasional menurut kelompok saya itu adalah pergerakan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, Bu, terhadap setelah sekian lama kita berjuang demi membela tanah air dan juga demi masa depan bangsa dan warga negaranya. Itu saja, Bu. Iya, bagus sekali ya Pipin dari kelompok Pipin, kelompok Eko. Nah, satu lagi nih, Ibu mau tanya nih sama dari kelompoknya Van den Vetter, kelompok Joko. Ayo, silakan Bu. sampaikan hasil diskusinya. Siapa nih yang mewakili? Oke, Noprita, boleh Saya Nop? Bu. Kalau yang pertama Bu, makna kebangkitan nasional adalah bangkitnya kesadaran atas pentingnya berusaha. Hal ini dibutuhkan agar kita tidak pasrah dan terus berjuang untuk mendapatkan masa depan sebaik mungkin. Yang kedua, dari video tadi adanya karang bebas aja. Oh, dari yang kedua saya belum tahu Bu apa. Coba dari teman-teman saya yang lain Bu. Iya, bagus ya Novrita. Kebangkitan nasional tadi ya sudah dimaknai dengan semangat sebagai generasi penerus bangsa. Selanjutnya yang kedua tadi ya yang lain coba dari kelompoknya Novrita boleh nih ditambahkan lagi. Tadi kelompoknya Novrita tadi siapa lagi ya? Kalau nggak salah Lia bukan ya? Oke, coba Lia tambahkan. Apa upaya yang dapat dilakukan menurut kelompok kalian terkait permasalahan tadi adanya narkoba, kemudian pergaulan bebas dan sebagainya. Ayo Lia, boleh tadi dari satu kelompok kan tadi dengan Novrita ya? Tidak kedengaran Ibu Lia, suaranya kecil sekali Nak. Mikrofonnya mungkin Nak. Saya kelompok 1 tadi Bu. Oke, boleh Lia kalau mau menambahkan. Tadi Bu lihat mau nunjuk Lia tadi soalnya. Ya, silakan. Apa Bu? Saya baru dapat... masuk Bu, saya tadi izin ke toilet sebentar Bu. Oh begitu, bolehlah ya. Dibaca tuh hasil diskusinya dari teman-temannya tuh. Tadi kan Ibu suruh kalian berdiskusi Nak ya, jadi bekerjanya secara kelompok. Sebutkan nih apa upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang sekarang. Apa permasalahan tadi? Pergaulan bebas, narkoba dan sebagainya sebagai generasi muda. Ya, untuk mengatasinya Bu ya? Ya, kaitkanlah dengan semangat kebangkitan nasional tadi, begitu. Oh, mungkin kita bisa mengetahui kalau pergaulan bebas itu tahu dulu apa maksudnya dampak dari pergaulan bebas agar kita bisa terhindar. Itu Bu. Bagus. Ada lagi? Bagus ya Lia ya.
Jadi kita harus tahu dulu dampaknya. Karena kita sudah mengetahui dampak, pasti kita akan mengetahui akibatnya. Sehingga kalau kita tahu akibatnya buruk, artinya jangan sampai kita lakukan. Baik, nah dari diskusi hari ini, kira-kira semuanya sudah paham nak ya? Apa itu kebangkitan nasional maknanya apa, kemudian hal-hal yang harus kalian lakukan dan tidak harus kalian lakukan di saat ini ya, sudah paham? Sudah paham belum kira-kira? Ibu mau nanya, ayo mana suaranya? Paham, Bu? Iya, Bu, sudah paham, Bu, tentang kebangkitan nasional, Bu. Iya, kalau sudah paham, Ibu mau satu di antara kalian nih menyimpulkan hasil diskusi. Siapa yang mau menyimpulkan hasil diskusi? Ayo, dari keseluruhannya. Kalau tidak mau nanti Ibu tunjuk ya. Coba Ibu mau ke Joko dulu. Joko, apa kesimpulannya Joko hasil diskusinya? Nak, suaranya kecil sekali, Nak. Iya, Bu. Ya, kesimpulannya apa nih dari hasil diskusi tadi? Singkat aja, Nak ya. Materinya apa ya, Bu? Tadi ya, Bu? Aduh, Joko. Nah, di sini kan terlihat yang Iya, saya memerhatikan nggak dengan nyimak tidak tadi, Bu. merhatikan. Makanya kedepannya sibuk Joko main harus HP, Bu. memperhatikan, Nak ya, biar Joko, tahu. Bu, memang. Nah, kan coba Reza Diajak aja, ini Reza. tadi, Bu. Diajak Joko liar bantu. itu tadi. Nah, tuh kan Joko. Jangan lagi Nak ya ke depannya ya. Oke, coba Bu. Resda, apa kesimpulannya Resda? Kita harus memaknai kebangkitan nasional, Bu. Oke, bagus, benar. Intinya sekali kita harus memaknai kebangkitan nasional dengan berperilaku yang sesuai dengan Pancasila. Nah, karena semuanya hasil diskusinya sudah disimpulkan, berarti kalian semua luar biasa. Nah ya, bahkan luar biasa, sangat luar biasa. Tadi kita tepuk salut, sekarang Ibu mau kasih kalian tepuk salut lagi. Ayo, tepuk salut. Salut. Salut, salut. Salut. Salut, salut. Salut. Salut, mantap. Kalian semua ya sudah mengikuti diskusi dengan baik. Artinya kalian sudah paham ya. Nah, kalau begitu dari semua diskusi ini artinya kalian sudah paham. Ibu mau lihat nih bagaimana pendapat kalian setelah kalian melakukan diskusi ini dari masalah-masalah tadi. Apakah menyenangkan menurut kalian atau membosankan? Ayo jawab. Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Begitu. Nah, menyenangkan Nak ya, karena yang kita pelajari ini adalah berbasis masalah pembelajarannya. Jadi, kalian telah berhasil memecahkan sebuah permasalahan. Bagus sekali Nak ya. Oke, kalau begitu karena kalian sudah memahami masalah, ya sudah memahami materi, kemudian juga di sini tadi sudah disimpulkan dari diskusi. Nah, sekarang kita simpulkan sama-sama. Jadi, intinya kita sebagai generasi muda itu jangan berhenti berjuang demi bangsa. Kita harus tetap melaksanakan bangkit dari keterpurukan yang sekarang, bukan dari penjajahan, tapi dari negara kita sendiri, dari pergaulan bebas, narkoba, dan sebagainya. Nah ya, wujudkanlah dengan sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang terus memperjuangkan perjuangan bangsa kita. Baik, nah kalau semuanya sudah paham, ada pertanyaan tidak? Cukup, Bu. Cukup, tidak ada. Kalau tidak ada, untuk mengukur pemahaman kalian, Eko ini sekretaris saja, jangan Eko lagi lah. Resda ini ada soal, nanti dikerjakan. Ibu kasih waktu 2 menit cukup lah ya untuk 3 soal. Soalnya untuk menguji apakah kalian itu benar-benar paham atau tidak. Karena nanti kayak Joko tadi ya, udah paham, tahu-taunya tidak merhatikan Nak ya. Nah, Resda nanti dibagikan Nak ya. Ya, Bu. Oke, dah. Baik Nak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Ibu harap setiap harinya kalian dapat terus meningkatkan semangat dalam belajar sebagai cerminan dari apa tadi? Rasa cinta kalian pada tanah air. Dengan begitu, negara Republik Indonesia akan terus bangkit dari segala macam permasalahan. Sampai di sini, sebelum Ibu tutup pelajaran, Ibu mau kita berdoa dulu. Pimpin doanya lagi, Eko. Ya, Bu. Baiklah, teman-teman.
Dan Ibu Guru, marilah kita sebelum akhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sekian ya materi kita. Selanjutnya bolehlah dibaca-baca di bab keempat, masih bab keempat nak ya. Di situ akan ada materi yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Ada kaitannya nanti dari materi ini. Bab kelima maksud Ibu. Nanti dibaca, minggu depan akan Ibu tanyakan lagi nak ya. Oke, Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Terima kasih Melinda. anak-anak hebat. Silakan yang mau istirahat. Bu. Sudah bel Makasih, sepertinya Bu. istirahat lah ya nak ya. Ya. Ya, Bu. Gimana nih?